Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8, bertemu lagi dengan Mem Arfa dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semakin bersemangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Disimak baik-baik ya videonya. Bangun ruang sisi datar yang pertama adalah kubus. Ya, ini adalah kubus. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, sekali lagi ini nama kubusnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Apa sih kubus itu? Kubus itu adalah bangun ruang yang dia memiliki sisi-sisi yang kongruen dan berbentuk persegi. Dan panjang rusuknya itu juga semua sama. Jadi, kubus ini terbentuk dari 6 persegi. Ciri-ciri kubus yaitu memiliki 8 titik sudut. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi yang pojok-pojok ini adalah titik sudutnya. Memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Jadi, rusuknya di sini adalah A, B, BC, CG itu adalah rusuk, di mana panjang rusuknya itu semua sama. Memiliki 6 buah sisi, ya, yang pinggirannya ini sisi yang berbentuk persegi kongruen. Jadi perseginya itu kongruen, artinya kongruen dia sisinya semua sama. Memiliki 4 diagonal ruang, memiliki 12 diagonal bidang, dan memiliki 6 bidang diagonal. Hati-hati, untuk diagonal bidang dan bidang diagonal itu berbeda. Nah, ini adalah gambar dari sisi-sisi kubus. Jadi yang diberi warna ini, ada merah, ini ada hijau, ada ungu, itu adalah sisi kubus. Nah, ini kalian bisa perhatikan di sini ada keterangannya. Titik sudut itu yang pojokan. Yang garis ini adalah rusuk dan yang sebelah sini adalah sisi. Ini adalah diagonal ruang. Jadi diagonal ruang itu sebuah garis yang ada di dalam kubusnya sendiri. Jadi kalau ini dari titik A ke titik G ditarik sebuah garis dan dia melewati dalam ruangan dari kubus itu, maka dia dinamakan diagonal ruang. Sedangkan diagonal bidang itu nanti ada sebuah garis, dia ada pada sisinya. Jadi misalkan di sini ya, ini ditarik garis ke sini. Nah, ini nanti namanya adalah diagonal bidang. Dia berbentuk garis. Jadi diagonal ruang dan diagonal bidang itu berbentuk garis. Sedangkan bidang diagonal itu berbentuk bidang atau berbentuk nanti kayak sisi seperti ini ya. Nah, ini adalah bidang-bidang diagonal pada kubus. Kalian bisa perhatikan di sini ada 6. Ada 6 ya. Jadi dia bidang diagonal yang dia ada di tengah-tengah atau di dalam kubus. Sedangkan yang ini adalah diagonal bidang. Bisa kalian perhatikan ya, ini adalah diagonal bidang. Kebetulan kalau kubusnya yang dicontoh untuk yang di bidang diagonal dan diagonal bidang ini kubusnya adalah ABC sama ABC, D, E, F, G, H. Hanya saja posisi ABCD-nya ada di depan, sedangkan E, F, G, H-nya ada di belakang. Kalau yang di sebelumnya tadi ABCD-nya itu kan ada di bawah, sedangkan E, F, G, H-nya ada di atas. Selanjutnya, jaring-jaring kubus. Nah, ini adalah jaring-jaring kubus. Ya, ketika kalian membentuk sebuah kubus, terus dia dipecah seperti ini, ya, dia itu adalah jaring-jaringnya. Nah, ini jaring-jaring kubus, macam-macam jaring-jaring kubus. Oke, next. Yaitu luas dan volume kubus. Luas permukaan kubus L, LP
nulisnya LP atau luas permukaan, yaitu sama dengan 6 kali S kuadrat, di mana S kuadrat ini adalah luas dari persegi, dan dalam kubus perseginya itu ada 6. Sedangkan untuk volume kubus, V sama dengan S pangkat 3 atau S kali S kali S. Contoh soal yang pertama. Diketahui luas alas kubus adalah 49 cm². Tentukan A. Luas permukaan kubus, B. Volume kubus, dan C adalah panjang kerangka kubus. Panjang kerangka itu apa? Panjang kerangka itu yang panjang rusuknya ya, panjang rusuk seluruh kubusnya. Sedangkan luas alas kubus, kalian bisa perhatikan di sini. Bentuknya apa? Ayo, alas kubusnya. Ingat kalau kubus itu alasnya atau semua sisinya berbentuk persegi. Luas alas sama dengan S pangkat 2. Kenapa saya menggunakan rumus ini? Karena kubus alasnya berbentuk persegi. Sekali lagi, alas kubus berbentuk persegi. Atau semua sisi kubus berbentuk persegi. Sehingga didapat S-nya sama dengan 7 cm. Pertanyaan yang pertama adalah luas permukaan kubus. Masih ingat kan rumusnya yang tadi ya? 6 dikali S kuadrat. 6 dikali 49, karena kita sudah punya S kuadratnya ini. Hasilnya adalah 294 cm². Untuk luas, satuannya menggunakan ini kuadrat. Kalau untuk ini ukurannya tergantung soalnya ya, bisa ada yang meter, bisa ada yang desimeter. Kalau di sini kita menggunakan cm, maka satuan luasnya adalah cm². Selanjutnya adalah volume kubus, yaitu S pangkat 3 rumusnya, atau sisi kali sisi kali sisi. Hasilnya adalah 343 cm². Yang terakhir adalah panjang kerangka kubus. Rumus panjang kerangka kubus adalah 12 kali S, di mana 12 ini didapat dari banyak rusuk. Pada kubus ada 12. S-nya ini panjang sisinya atau panjang rusuknya ya. 12 dikali 7 sama dengan 84 cm. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di grup kelas mata pelajaran matematika. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang balok. Dia hampir mirip ya dengan kubus, hanya saja kalau balok itu sisinya ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Ya, di sini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk penamaan dari bangun ruang itu menggunakan huruf besar ya, dan dia harus urut. Terus hurufnya yang digunakan itu tidak selalu A, B, C, D, E, F, G, H. Bisa juga mulai dari K, L, M, N, O, P, Q, R, bisa seperti itu. Jadi tergantung soalnya juga. Yang jelas harus berurutan. Dan ketika kalian menulisnya, ya, jika kalian menggambar, terus harus ada namanya, itu harus menggunakan huruf kapital, ya, huruf besar seperti ini. Ciri-ciri dari balok sama dengan kubus, hanya saja yang membedakan balok itu kan panjangnya ya, panjang sisinya dan bentuk bidangnya juga. Bentuk bidangnya atau bentuk sisinya yang digunakan untuk menyusun balok itu terdiri dari persegi panjang. Apakah kemungkinan bisa menggunakan persegi? Bisa. Terkadang menggunakan persegi, terus yang lain persegi panjang. Yang jelas kalau balok itu ada sisi yang lebih panjang atau sisi yang lebih pendek. Ya, ini sama. Nah, ini adalah diagonal ruang dari balok. Ya, diagonal ruangnya. Sedangkan ini adalah bidang diagonal. Dan diagonal dari balok. Selanjutnya adalah jaring-jaring balok. Nah, bisa kalian perhatikan ya di sini. Ini adalah jaring-jaring balok.
adalah jaring-jaring balok. Ini juga jaring-jaring balok. Selanjutnya adalah luas dan volume balok. Luas permukaan balok atau LP sama dengan 2 kali dalam kurung PL ditambah PT ditambah LT kurung tutup. Maksudnya di dalam kurung ini kenapa PL, PT, LT? PL ini adalah P dikali L. PT itu P dikali T. LT itu L dikali T. Semisal kalian disuruh mencari luas permukaan balok dan panjang lebar tingginya diketahui semua, maka yang dikerjakan terlebih dahulu harus yang di dalam kurung. Jadi dikalikan terlebih dahulu baru dijumlahkan. Abaikan suara-suara yang sedang menemani saya ya. Oke, selanjutnya adalah volume balok. V sama dengan P kali L kali T. Contoh soal yang kedua. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 74 cm dan tinggi 42 cm. Jika volume air di dalam akuarium tersebut adalah 31.080 cm², tentukan lebar akuarium, panjang kerangka akuarium, dan luas permukaan akuarium. Nah, untuk volumenya, karena kita mencari lebar, maka kita menggunakan rumus volume ya, di mana volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Dari rumus volume, P kali L kali T, kita substitusikan yang diketahui. Volumenya 31.080, panjangnya 74, dan tingginya adalah 42. Yang ditanyakan adalah lebar. Maka, untuk mencari lebarnya sama dengan volume dibagi hasil perkalian dari panjang kali tinggi, di mana lebarnya didapat 10 cm. Selanjutnya, panjang kerangka akuarium. Tadi akuariumnya berbentuk apa? Ayo, berbentuk balok. Maka, untuk mencari panjang kerangka dari balok, itu menggunakan rumus 4 dikali dalam kurung P ditambah L ditambah T. 4 ini didapat dari dalam balok, itu kan panjangnya ada 4. Ya, lebarnya juga ada 4 dan tingginya juga ada 4. Kalau kalian penasaran, ya, membuktikan 4-nya tadi, kalian bisa kembalikan ke menit yang sebelumnya di gambarnya balok. Itu kan ada panjangnya, itu ada 4. Depan, belakang, atas itu ada 2 juga ya. Terus untuk lebar itu yang samping kanan kiri sama atas kanan kiri. Untuk tingginya juga sama yang tegak itu ya, ada 4. Kita substitusikan panjang, lebar, dan tingginya. Ini didapat panjang kerangkanya adalah 504 cm. Sekali lagi, untuk panjang kerangka, panjang, lebar, tinggi, keliling itu menggunakan satuan yang tanpa pangkat. Tapi kalau untuk luas itu menggunakan pangkat 2 satuannya. Kalau volume itu satuannya pangkat 3. Mohon maaf, ini saya salah ketik ya. Harusnya ini pangkat 3. Next. Luas permukaan. Rumusnya adalah 2 kali PL ditambah PT ditambah LT. 2 dikali P-nya kita substitusikan, L-nya kita substitusikan, T-nya juga kita substitusikan. Didapatlah luas permukaannya 8.536 cm². Sekali lagi, kalau untuk luas permukaan, itu satuannya menggunakan kuadrat. Kalau volume menggunakan pangkat 3. Di sini saya salah ketik ya, mohon maaf. Jadi kalau kalian menulis ulang tentang contoh soal ini, tolong ini diganti pangkat 3 untuk volume. Next, kita akan belajar tentang prisma. Wah, di sini ciri dari prisma itu alas sama atapnya, ya, alas sama atapnya itu sama. Jadi kalau alasnya berbentuk segitiga, maka atapnya juga berbentuk segitiga. Ini di contoh yang pertama itu adalah prisma segitiga. Ini adalah prisma segi 4 karena sisinya ada 4 yang alasnya ya. Atau rusuknya ada 4.
Ini adalah prisma segi 5 dan yang ini adalah prisma segi 6. Nah, ini prisma ya. Ini prisma segi 5, ini prisma segi 3. Ini adalah prisma. Jadi cirinya prisma itu alas sama tutupnya itu sama. Jaring-jaring prisma. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Ini adalah prisma segi 5. Dan ini adalah jaring-jaringnya. Luas dan volume prisma. Luas permukaan prisma atau LP itu sama dengan 2 kali luas alas. Luas alasnya ini dikali 2 karena alas sama atapnya itu sama. Terus ditambah jumlah luas sisi bidang tegak atau jumlah luas bidang tegaknya atau jumlah luas sisi tegak. Bisa disederhanakan lagi, luas permukaan dari prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Ya, jadi alasnya berbentuk apa? Luas alasnya ini rumusnya tergantung bentuk dari alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, ya luas alasnya ini menggunakan rumus luas segitiga. Keliling alasnya itu kelilingnya segitiga karena tadi misalkan prismanya adalah prisma segitiga. Yang dikerjakan terlebih dahulu harus yang di dalam kurung untuk mencari luas permukaan. Sekali lagi, untuk prisma itu luas alasnya tergantung dari bentuk alasnya sendiri ya. Sedangkan volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Sekali lagi, luas alasnya dilihat dari bentuk alasnya itu bangun datar apa. Apakah segitiga, atau trapesium, atau jejer genjang, dan sebagainya. Next. Selanjutnya adalah limas. Nah, kalian pasti tahu kan ini gambar apa? Ini gambar piramida. Di mana piramida itu merupakan limas. Ya, dia bentuknya adalah limas, bentuk dari limas. Itu piramida. Jadi limas ini diterapkan di piramida ya. Nah, ini ada limas, contoh-contoh limas. Ada limas segitiga beraturan. Alasnya berbentuk segitiga, di mana di sini ada beraturan berarti panjang sisinya segitiga ini semua sama. 5 segi 4 beraturan, 5 segi 5 beraturan, 5 segi 6 beraturan. Limas itu ada puncaknya seperti ini ya. Limas. Kalau prisma tadi kan alas sama atapnya itu bentuknya sama. Kalau limas itu alasnya dia punya alas dan dia punya puncak. Tapi kalau prisma tadi dia tidak punya puncak ya. Karena alas sama atapnya itu sama kalau prisma. Kalau limas itu dia seperti ini. Nah, ini adalah limas. Limas ini dinamakan limas T, A, B, C, D. Sekali lagi ini adalah limas T, jadi puncaknya dulu yang dibaca baru ke alas. T, A, B, C, D. Ini jaring-jaring limas. Kalian bisa perhatikan, lah ini ada limas segi 4. Jaring-jaringnya seperti ini. Luas dan volume limas. Untuk luas permukaan limas, itu LP sama dengan LA, luas alasnya ya, ditambah jumlah luas bidang tegak atau jumlah luas sisi tegak. Ini tidak dikalikan 2 karena alasnya cuma 1. Kalau bidang tegaknya itu semua berbentuk segitiga kalau untuk limas ya. Tapi untuk rumusnya itu tergantung dari bentuk alasnya juga. Sedangkan volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tingginya limas. Sekali lagi ini tinggi limas. Jadi dia ada tambahan dikali sepertiga. Oke, demikian penjelasan dari MEM tentang bangun ruang sisi datar. Semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan dan jangan lupa jika ada pertanyaan silakan chat ke MEM atau di grup mata pelajaran matematika. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat beraktivitas dan
dan tetap semangat jaga kesehatan.